Welcome to Nurse-Scribe. Pimpinan saya ambil alih. Siap ke. Welcome to Nurse-Scribe. Oke, kali ini kita kedatangan teman-teman nih dari adik-adik nakes yang kemarin sudah menempuh pendidikan. Oke guys, jadi gini, ini kita anggap aja teman-teman yang kepo nih. Gimana cerita-cerita tentang kalian? Kan di luar banyak nih ya. Tentang nakes itu banyak simpang siurnya aja, stigma yang buruk, ada yang mikir ini, mikir itu tentang nakes. Banyak itu. Terus dengan adanya kalian di sini, teman-teman di rumah juga pengen tahu nih gimana sih kebenarannya, bagaimana cerita kalian di saat pendidikan gitu. Gimana ya mas? Kalau diingat-ingat tuh Stop. Masih awal. Stop. Jangan nangis dulu bang. Udah. Yang men nih, badannya udah tegap nih, Tegap, santai, tarik nafas. Yo, boleh. Oke, maaf ya mas kebawa suasana. Oke, kalau misalnya bahas-bahas awal-awal perkuliahan ya nggak jauh beda lah mas ya. Dari PKKMB, tahu sendiri lah PKKMB itu kayak apa. Dari cutting-cuttingnya, udah bawaan genetik itu wajahnya serem-serem. Apalagi pas mimpin barisan, ya Allah, itu tegas-tegas suaranya mas. Padahal kami kumpulnya tuh pagi-pagi banget, tapi suasananya udah mencekam. Ada yang tegang, ada yang rada gemeter, ada juga yang hampir ketiduran. Pagi dek. Pagi dek. Kami di sini Komdis. Kami akan membimbing kalian selama ospek di sini. Tolong kerjasamanya. Kelulusan kalian di tangan kami. Ngerti dek? Seingatku sih ada satu nih, cutting di tengah. Kayaknya sih dia koordinatornya mas. Dari wajahnya ya serem banget. Gak ada yang berani kontak mata sama dia. Badannya tuh tinggi, gede, tegap lagi orangnya. Tapi ya gitu, banyak hal di luar dugaan kita. Pimpinan saya ambil alih. Siap ke. Oke, lanjut. Oke, nggak apa-apa mas, santai. Nah, setelah pembawaan yang seram-seram tadi ya, ternyata di PKKMB itu juga ada yang kisah romantis yang muncul mas. Jadi di antara duri-duri tadi itu ya, ternyata ada bunga yang mekar di situ. Nah, jadi gitu loh. Enak itu. Bentar, jangan dipotong dulu. Nah, itu kan pas masih ospek, udah serandom itu. Terus kalau proses perkuliahan gimana? Ada itu mas. Nah jadi gini ya, yang paling simpel aja tuh ya. Kan kalau kita nih ke bagian kelas di lantai atas nih, gedung Cidas itu namanya. Nah kita tuh kalau naik ke gedung Cidas itu harus naik lift, bukan tangga gitu. Ini F-Cup server Bali ini. Bali. Terus gimana itu? Gimana? Bali, Mbok. Jadi kan gini ya. Oh iya. Pernah tuh pas kita mau kuliah di lantai 3 nih, gedung Cidas juga. Nah itu pas kita mau naik lift nih, kan anak-anak tuh pada nunggu tuh di depan lift. Nah anak-anak baru tuh tiba-tiba tuh kayak main gitu loh di depan lift, kayak main apa gitu sembarangan gitu depan lift kan. Nah tiba-tiba Ayo masuk. Mau naik nggak? Mboten nurse, panjenengan dulu saja.
Serius kayak gitu? Terus gimana tuh? Nah kata temanku itu tuh jadi perjalanan terpanjang dalam lift kayak gitu. Iya. Aku juga pernah dengar cerita itu lagi. Tapi ada ya cerita lagi. Kalian mau tahu nggak? Enggak. Apa tuh? Harus dong, harus mau dong. Jadi ya, aku kan punya teman ya, namanya sebut aja D. Kalian pasti tahu siapa ya. Kan dia udah telat masuk kelas nih ya. Udah telat masuk kelas, terus mau naik lift. Tapi karena kan biasanya nunggu ya lift. Itu rasanya lama banget. Akhirnya dia naik apa coba? Naik apa? Beca? Salah. Dokter? Naik tangga. Oh, naik tangga. Kelasnya di atas berarti. Gue kira naik beca. Terus dia naik tangga kenapa? Ya karena nunggu lift lama. Nah itu baru proses tuh, belum masuk kelas nih. Pas masuk kelas kira-kira kalau di keperawatan tuh ada yang seru-seru gak? Nah, betul. Ada nggak nih kayak pas lagi kelas, pas lagi pelajaran gitu, kan suka ada nggak sih kayak mahasiswa yang sok pinter, nanya-nanya ke dosen biar dapet nilai, gimana? Ada nggak? Ada dong. Tapi ya kalau soal-soal gitu kan biasa ya, tiap perkuliahan pasti ada kan ya. Tapi kita ada tips cara mengatasi mahasiswa yang kayak gitu. Baik, terima kasih. Ini ada sedikit dari kami ya. Malu bertanya saat di jalan, tapi ini di kelas bukan di jalan, jadi nggak usah banyak-banyak tanya, nggak bakal tersesat. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Permisi Nus, saya boleh ke kamar mandi? Oh, ke kamar mandi? Saya kira mau bertanya. Tidak Nus. Boleh? Iya, silakan. Oh serem banget ya tindakan preventifnya sampai kayak gitu. Terus kalau keperawatan tuh ya, apa pendidikannya cuma sebatas di kelas gitu kan? Perawatan harusnya Kayak di kelas aja gitu, nggak kemana-mana. Kita juga ada laboratorium. Nah tempatnya ya tadi ada yang CIDAS, ada yang di FKOP. Kan laboratorium itu fasilitasnya juga lengkap kok. Jadi oh ya, bentar. Kalian inget nggak? Ya enggak lah. Itu loh yang cerita soal Phantom. Cerita yang mana? Yang RJP. Oh iya ceritain. RJP? Apa itu RJP? Rumah Sakit Jember Patrang. Enggak. Mampus kon dikeroyok kan kon. nggak tahu. Ya nanya. jadi coba dijelasin dulu ke teman-teman mungkin yang di rumah nggak tahu RJP itu apa RJP. Jadi ya RJP itu singkatan dari resusitasi jantung paru. Oke. Jadi hari ini kita mau praktek mengenai RJP atau resusitasi jantung paru. Sebelumnya ada yang sudah baca-baca RJP berkualitas itu seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Saya untuk kedalamannya 5-6 cm. Ya benar, ada lagi? Minim interupsi nurse. Ada yang lain? Ventilasi tidak berlebihan, kemudian ritual sempurna, ritmenya 100-120 kali per menit. Mungkin ada yang bisa mempraktekkan? Masnya yang di belakang? Mau praktek? Klinis. Teman-temannya ada yang mau membenarkan? Nah, jadi yang benar seperti ini ya mas-mas, gambarnya tumpuannya di punggungnya, bagian sininya. Wah, kalau cerita pendidikan gini emang nggak pernah bikin gagal, bikin heran dan tawa ya kayak giniannya. Pasti sih, makanya Nascribe itu selalu bisa jadi tempat yang cocok untuk sharing-sharing dan berbagi pengalaman kayak gini lah. Nah asli, bener banget. Sebenarnya tuh ya di masa perkuliahan tuh banyak banget yang bikin kita kangen sama masa-masanya. Tapi seasik-asiknya masa perkuliahan, masa itu pasti akan datang. Di masa perkuliahan ini sebenarnya tuh banyak banget warnanya. Di sana kita diajarin buat saling berbagi, saling menolong,
Tapi ya gitu, seseru-serunya masa perkuliahan, kadang kita nggak sadar aja. Tiba-tiba udah semester 7 aja. Selama ini, kami hanya mendengar skripsi seperti dongeng belaka. Kami pikir, narasi soal kesulitan-kesulitan itu hanya paradoks dari imaji kemalasan. Tapi ternyata, semuanya benar. Ganti judul, revisi berkali-kali, dan godaan prokrastinasi yang gak ada hentinya. Kantung mata dan kerut wajah ini udah susah banget buat disembunyiin. Ayo mak, dari tadi malam lo gak mak? Kok Seba, dan lainku besok lo. Ya wes, nanti jangan lupa mak ya kalau mau berangkat. Ya. Skripsi itu seperti menyusur lorong gelap. Tapi layaknya lorong gelap, pasti ada aja titik terang di sana. Titik terang di mana tanda tangan, ACC adalah oase yang didamba. Mbak, halo, Mbak. Iya, maaf, ke bawah suasana. Sampai kayak gitu ya? Saking kebayangnya ya? Nah, tadi kan skripsinya udah lewat, berarti sekarang udah lega dong? Ya belum. Belum. Ini baru dimulai. Jadi setelah kami lulus S1 ya, kami itu harus melakukan yang namanya praktek lapangan. Jadi PKL, kalau di kedokteran itu disebutnya koas. Jadi kami itu harus melakukan koas selama kurang lebih 1 tahun dan harus bersedia diletakkan atau ditempatkan di mana aja. Oh, gitu. Kayak praktik-praktik gitu. Betul, ya? Betul, kayak praktik. Jadi kami itu harus praktik di beberapa rumah sakit. Waduh, panjang juga ya perjalanan mereka berarti ya? Beneran panjang sih, berat juga ya. Iya, terus kalau misalkan kayak praktik-praktik gitu, ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik gitu? Yang seru-seru nih. Oh, iya Mas, mungkin pernah ya, salah satunya itu ketika kami ketemu sama keturunan raja. Hah? Keturunan raja? Iya. Saya ambilkan saya buah. Snigodewa Prabu. Pak, waktunya minum obat yuk. Oh, ternyata pasien, man. Kira aja beneran. Iya, jadi itu salah satu mungkin pengalaman kami yang berkesan di rumah sakit jiwa gitu. Karena kami itu kalau perawat gitu ya, itu kan memang basicnya kita itu harus ketemu sama pasien. Dan ketika kita praktek gitu ya, kita praktek lapangan selama 1 tahun ini, kita baru paham kalau selama 1 tahun ini gitu ya, tugas perawat itu nggak cuma merawat Mas gitu. Mungkin orang taunya kan ya wes perawat ya perawat. Ya perawat. Orang taunya kita rawat pasien aja gitu kan. Jadi kita itu ada beberapa tugas. Ada kalau kita bilang fungsinya gitu ya, itu ada advokasi kayak hukum. Hukum. Ya. Belajar hukum juga. Jadi itu terus juga kita sebagai edukator gitu ya. Terus mendidik gitu. Ya mendidik. Terus terapis, apoteker, ya terapis, kang servis juga. Gitu. Kang servis. Ya. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya perawat istihar. Mas, ini loh AC-nya lo gak dingin-dingin. Dari semalam sudah saya hidupin. Suhunya juga paling kecil, kok nggak dingin-dingin sampai sekarang. Bikin saya nggak nyaman loh di sini nih. Ya baik Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sebentar lagi saya coba betulkan terlebih dahulu ya untuk AC-nya. Selain itu ada yang bisa saya bantu lagi? Enggak, cuma itu aja. Cuma itu saja. Maaf ya Ibu ya. Ya.
Gimana Bu, untuk AC-nya sudah agak lebih dingin? Kedinginan loh Mas, kecilin, minta tolong ditinggikan suhunya. Ya baik Ibu, mohon maaf nggih, saya betulkan terlebih dahulu ya. Ya. Mari. Kalau ngemontir bisa Mas? Anu itu, motor saya loh, gasnya suka dedet-dedetan kayak gitu. Gak ngemontir juga. Kita harus hargai. Kamu gak boleh kayak gitu. Kita harus hargai. Ya siapa tahu gitu loh, bisa motor saya. Kondusif. Jadi kita harus menghargai profesi perawat ini mulia ya guys ya. Berarti berat juga ya jadi perawat ya. Iya, jadi harus tetap tenang, tetap jadi humanis gitu ya. Meskipun kita lagi kacau nih, kita tetap harus jadi humanis biar memberikan perawatan yang maksimal. Betul. Ya, jadi menjadi perawat itu ya Mas, betul yang disampaikan Masnya tadi, kita itu nggak hanya dituntut untuk bisa memberikan gitu ya, memberikan pelayanan yang baik, tapi kita harus memikirkan jangka panjangnya gitu. Jadi ketepatan tindakan itu juga harus dipertimbangkan oleh kami gitu. Jadi nggak hanya betul atau salah gitu, benar atau salah, tapi tepat atau tidak tepat gitu. Nah, di dalam profesi inilah kekompakan dan kerjasama kami juga diuji. Hampir setiap hari bertemu, membuat kami banyak berbagi cerita dan asa. Rasanya, setiap shift bukan sekedar batasan jam saja, tapi juga sebagai tali pengikat satu sama lain, yang kadang kami juga lupa. Kalau di ujung dari semua ini, semuanya akan membuat kami merasa senang, bangga, dan juga haru. Nanti diminum obatnya ya, yang rutin ya. Yang semangat ya Pak ya. Nanti kontrol lagi, oke? Oh, ternyata gitu ya cerita perawat ya. Mungkin teman-teman di rumah juga baru tahu nih gimana cerita perawat yang sebenarnya. Oke, terus alright. Dan terima kasih teman-teman sudah mau berbagi cerita di sini. Asli sih, ini harusnya tuh gue lucu di sini, tapi nggak bisa lucu dari tadi. Emang nggak bisa dilucuin. Ini perjalanan teman-teman nih udah sesusah itu. Iya, Terakhir ya sebelum kita tutup, mungkin aku pengen nih kalian satu-satu menggambarkan gimana perjalanan kalian lewat satu penggal dua penggal kata. Betul. Gak jarang kok beradu ego. Nada tinggi berujung sesal pun sering terucap. Ada yang merasa paling sakit, pun ada yang bahkan tidak ingin terlibat dalam pusaran masalah. Ada yang tidak sengaja merajut cerita berdua, pun ada yang benangnya putus di tengah pusara. Tapi apapun itu, kita semua disatukan oleh air dan udara yang sama. Halo, Sosiastu Pak. Yang kompeten Pak. Yang lulus. Astung kare. Ini busan yang mau pengumuman neng kampus. Nah nemani bu yang kang ngurus angen wisuda. Pang enggal. Nana. Ya, sukses Pak nggih. Nggih Sosiastu. Halo, assalamualaikum. Bu, alhamdulillah gue lulus pon. Engki alhamdulillah kompeten pon. Ki puluh nih kak pengumumna. Orang wisuda pon. Engki. Sebulan ki lah. Gue kampi mira bu, tenang bu. Engki pon. Mari nih kak preman bu. Ki kesoon bu, alhamdulillah ki. Doa ampian boleh nih kak. Ki pon. Assalamualaikum.
niat dan harap yang senada. Jadi, setelah semua lomba ini, apa? Kami harap air dan angin yang kita kendarai sampai saat ini akan kembali bermuara lagi di tempatnya sana kelak, membanjiri lini waktu ingatan yang kekal, merapikan ingatan untuk dibuka kembali ketika rindu.